Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Dimilikinya begitu kuat dan pulang kampung menjadi... Siapa yang tak kenal sosok inspirasi Indonesia, Bakhrudin Yusuf Habibie. Semangat hidupnya telah menginspirasi khalayak ramai. Habibie kecil lahir di kota Parepare tanggal 25 Juni 1936. Kehidupan Habibie kecil dapat dibilang sangat sederhana. Beliau menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya dan melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di kota Bandung. Beliau berkuliah di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954. Pada tahun 1973, Habibie dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Soeharto. Aspek akuntabilitas terlihat saat beliau memegang kepemimpinan tertinggi negeri ini. Kala itu, Indonesia sedang kritis. Krisis moneter dan krisis sosial terjadi secara masif. Namun, 17 bulan kepemimpinan beliau, Indonesia berangsur pulih. Atas kepemimpinan beliau, ekonomi, situasi politik, dan keamanan semuanya mulai membaik. Salah satu kunci keberhasilan tersebut ialah kecermatan beliau dalam mengambil keputusan. Disinilah tergambar jiwa akuntabilitas seorang pemimpin yang berjuang membawa Indonesia keluar dari krisis besarnya. Sikap nasionalisme dari seorang Bakhrudin Yusuf Habibie dapat kita lihat ketika beliau mendapat tawaran dari beberapa negara untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Yang pertama datang dari Jerman yang bahkan ikut menawarkan status warga negara kehormatan kepada beliau. Namun, Bakhrudin Yusuf Habibie justru menolaknya. Tawaran berikutnya datang dari pemerintah Filipina untuk mengelola Dirgantara Filipina. Namun, beliau menolak. Beliau diajak pulang ke Indonesia untuk mengembangkan industri yang melahirkan sejumlah perusahaan milik pemerintah. Salah satunya adalah PT Dirgantara Indonesia. Beliau memberikan sumbangsih berupa ilmu dan teknologi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Apa kebijakan yang dibuat oleh Bapak B.J. Habibie pada saat menjadi Presiden Indonesia memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sehingga banyak partai yang muncul di era itu. Nilai etika publik Bapak B.J. Habibie yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Habibie memiliki karir cemerlang di Jerman. Meskipun begitu, B.J. Habibie beliau tetap menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Soeharto untuk menggebrak dunia industri di tanah air. B.J. Habibie rela bolak-balik Jerman Indonesia. Hingga pada tahun 1978, B.J. Habibie benar-benar pulang ke tanah air. Bapak Habibie adalah sosok yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Beliau memiliki komitmen berkontribusi mendorong kemajuan bangsa. Beliau juga sangat dikenal melalui temuannya merakit kerangka pesawat yang menjadikan Indonesia diperhitungkan di tingkat dunia. Saat mundurnya Soeharto, beliau mengambil peran dan kebijakannya yang terbukti efektif dan efisien dalam membangkitkan perekonomian. Di samping Timur Timur harus lepas dari NKRI. B.J. Habibie adalah tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi. Pada masa beliau inilah muncul undang-undang tentang korupsi, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Habibie adalah sosok yang jujur, bijaksana, peduli, penuh kasih dan pengharapan. Beliau adalah pribadi yang terhormat dan patut menjadi panutan orang banyak. Memiliki rasa peduli yang tinggi, beliau merupakan salah satu pelopor terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.